Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desriyanti Lobo. Saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yakni materi pertama yaitu proses dan sistematika manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Proses manajemen strategi yang pertama, formulasi strategi. Antara lain adalah mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Yang kedua, implementasi strategi. Di antaranya, mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, dan mengarahkan perusahaan pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Yang ketiga, evaluasi strategi, yaitu tahap final dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Selanjutnya, sistematika manajemen strategi. Yang pertama, melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun makro. Yang kedua, bersamaan dengan penaksiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu. Manajemen strategi dapat dilakukan jika keputusan merupakan keputusan bersama, bukan keputusan sepihak, dan keputusan itu dipilih dari alternatif terbaik. Manajemen strategi yang diterapkan dalam manajemen sekolah menjadi kunci efektifnya pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan adanya peningkatan mutu secara terus-menerus. Pendekatan strategi. Yang pertama, memposisikan perusahaan melalui strategi dan perencanaan kemampuan. Yang kedua, tanggapan isu-isu strategi yang dikeluarkan manajemen. Yang ketiga, manajemen yang sistematis selama implementasi manajemen. Kemudian, manajemen strategi sekolah menghadapi persaingan mutu. Manajemen strategi sekolah merupakan suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, penggunaan model manajemen berbasis sekolah merupakan konsep yang konstruktif dan menjanjikan sebagai strategi manajemen mutu manajemen pendidikan. Manajemen berbasis sekolah adalah gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam suatu keutuhan entitas sistem untuk membuat keputusan. Dalam dunia pendidikan, sekolah harus mampu dan menjabarkan tindakan sebagaimana berikut. Yang pertama, menyusun perencanaan sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang dicapai. Yang kedua, merespon isu-isu strategi seperti manajemen berbasis sekolah, kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran konseptual, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, dan sebagainya dalam rangka meningkatkan mutu. Yang ketiga, menyusun strategi sekolah secara objektif, ilmiah, dan sistematis, bukan atas dasar kehendak pribadi, tetapi mengakomodir kebutuhan publik atau atas keinginan stakeholder. Selanjutnya, komponen penentu mutu proses belajar mengajar di sekolah, yaitu yang pertama, peningkatan profesionalisme guru, yang kedua, peningkatan buku dan sarana belajar,
yang ketiga pembinaan manajemen pendidikan, yang keempat pembinaan fisik dan penampilan sekolah, yang kelima peningkatan partisipasi masyarakat. Materi selanjutnya yaitu perumusan visi dan misi pendidikan. Pengertian visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Kemudian, pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Kriteria visi dan misi pendidikan. Kriteria visi yang pertama, rumusannya singkat, padat, dan mudah diingat. Yang kedua, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Yang ketiga, menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait. Kriteria misi. Yang pertama, rumusannya sejalan dengan visi satuan organisasi atau satuan kerja. Yang kedua, rumusannya jelas dengan bahasa yang lugas. Yang ketiga, rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Yang keempat, dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan misi. Dalam merumuskan visi misi dan tujuan, ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan, yaitu yang pertama, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Yang kedua, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Yang ketiga, visi mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen warga sekolah dan sekitarnya. Yang keempat, visi harus disebarluaskan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder. Materi selanjutnya yaitu evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Kamus Istilah Manajemen, evaluasi adalah proses bersistem objektif yang menganalisa sifat dan ciri pekerjaan di dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian, evaluasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Kemudian, evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara bersinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu konsep manajemen strategi pendidikan. Manajemen strategi dalam pendidikan sekolah adalah suatu pendekatan yang sistematik dalam penyelenggaraan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Kemudian, proses visi dan misi asesmen lingkungan eksternal, proses formulasi strategi. Yang pertama, visi dan misi sekolah. Visi sekolah adalah sebuah agenda tujuan sebagai prestasi yang harus dicapai dalam aktivitas sekolah. Dalam konteks sekolah, misi dirumuskan oleh jajaran sekolah dalam rapat kerja yang finalnya dirumuskan oleh pejabat terkait dalam sekolah. Misi sekolah adalah aspirasi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekolah lainnya yang akan dijadikan elemen fundamental penyelenggaraan program sekolah dalam pandangan sekolah dengan alasan yang jelas dan konsisten dengan nilai-nilai sekolah. Selanjutnya, implementasi strategi organisasi sekolah. Proses implementasi strategi manajemen sekolah meliputi keseluruhan kegiatan manajerial yang mencakup keadaan seperti motivasi, kompensasi,
penghargaan manajemen, dan proses pengawasan. Manajemen berbasis sekolah diselenggarakan melalui beberapa model, yaitu yang pertama, peningkatan peran guru. Yang kedua, peningkatan wawasan pengelolaan pengajaran melalui studi peneliti dan kajian pustaka. Penerapan model MBS meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, efektivitas proses pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan atau mengingat dan menguasai pengetahuan tentang apa yang diajarkan, melainkan lebih meningkatkan pada internalisasi, mengembangkan aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan kemandirian. Materi selanjutnya yaitu lingkungan kompetitif dan analisis perencanaan biaya strategis. Lingkungan kompetitif terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem yang kompleks dan sulit. Yang kedua, sekumpulan sumber daya yang terkait. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang dramatis. Analisis perencanaan biaya strategis. Analisis perencanaan biaya strategis adalah yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional dan pendapatan bersih. Selanjutnya, elemen analisis perencanaan biaya strategis. Yang pertama, harga produk. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas. Yang ketiga, biaya variabel per unit. Yang keempat, total biaya tetap. Yang kelima, bauran volume produk yang dijual. Materi selanjutnya yaitu implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan yaitu penerapan manajemen strategi di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, memungkinkan suatu organisasi penyelenggaraan pendidikan untuk lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia global dewasa ini. Implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, tahap proses manajemen strategi. Dalam langkah menentukan manajemen strategi akan diambil oleh sekolah. Pengambilan keputusan harus berdasarkan tahapan proses manajemen strategi. Tahap proses manajemen strategi adalah yang pertama, formulasi strategi, yang kedua pelaksanaan strategi, yang ketiga evaluasi strategi. Materi selanjutnya yaitu peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tidak ada bandingnya bagi satuan pendidikan. Peran masyarakat terhadap sekolah. Yang pertama, masyarakat berdirikan dan membiayai sekolah. Yang kedua, masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan. Yang ketiga, masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan. Yang keempat, masyarakatlah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Yang kelima, masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar. Partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Yang pertama, partisipasi finansial. Yang kedua, partisipasi material. Yang ketiga, partisipasi akademik. Yang keempat, partisipasi kultural. Yang kelima, partisipasi evaluatif. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi suatu pendidikan. Sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang saling melengkapi antara satu dengan lainnya, bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di sekolah oleh suatu lingkungan masyarakat tertentu pula. Oleh karena itu, hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunitas yang harmonis. Materi selanjutnya yaitu manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Manajemen strategi adalah ilmu penyusun penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategi berfokus pada penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai
sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Tugas manajemen strategi yaitu yang pertama, merumuskan visi dan misi organisasi, meliputi rumusan umum, filosofi, dan tujuan. Yang kedua, mengembangkan profil dan organisasi yang mencerminkan kondisi internalnya. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat organisasi lebih menjadi efektif. Selanjutnya, karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, yang diambil bersifat strategi. Yang kedua, penggunaan sumber daya sekolah seefektif mungkin. Yang ketiga, berorientasi ke masa depan. Yang keempat, sangat peduli, tanggap dan respon dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, cenderung bersifat multidimensional. Komponen manajemen strategi. Yang pertama, komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan. Yang kedua, komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran dan tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal dan eksternal, organisasi, kontrol, dan evaluasi. Dimensi manajemen strategi. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Yang kedua, dimensi internal dan eksternal. Yang ketiga, dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Yang keempat, dimensi multibidang. Yang kelima, pengikutsertaan manajemen puncak. Materi selanjutnya yaitu anatomi manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Kemudian, tahap-tahap dalam manajemen strategi. Yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Langkah-langkah dalam pengembangan organisasi. Langkah pertama yaitu manajemen perlu secara detail mengidentifikasi aktivitas yang perlu dikerjakan. Yang kedua, perlu dilakukan untuk menganalisis profil atau postur organisasi. Yang ketiga, yaitu mencoba mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditemukan di antara output yang dihasilkan. Kemudian, pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan, yaitu yang pertama, kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua, keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketiga, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam manajemen strategi sekolah. Yang pertama, perumusan strategi. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Yang keempat, menetapkan tujuan strategi. Yang kelima, menurunkan strategi. Materi selanjutnya yaitu balance scorecard terhadap implementasi manajemen berbasis sekolah. Konsep manajemen berbasis sekolah pertama kali ditemukan di Amerika Serikat. Konsep tersebut muncul ketika masyarakat Amerika Serikat mempertanyakan tentang relevansi dan korelasi pendidikan dan diselenggarakan sekolah terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat Amerika Serikat. Praktik manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa wujud otonomi daerah dalam pelaksanaannya adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Selama Orde Baru, manajemen sekolah bersifat sangat sentralistik, sehingga telah menempatkan sekolah pada posisi marginal, yakni kurang diberdayakan tetapi malah diperdayakan, kurang mandiri, pasif atau menunggu instruksi, bahkan inisiatif dan kreativitasnya untuk berkembang cenderung terpasung. Materi selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategi dalam pendidikan, yakni yang pertama, memungkinkan untuk identifikasi penentu prioritas dan eksploitas peluang. Yang kedua, memberikan objektif atau masalah manajemen. Yang ketiga, mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik. Yang keempat, meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek. Yang kelima, memungkinkan agar keputusan besar dapat mendukung dengan lebih baik tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang efektif untuk peluang yang telah teridentifikasi. Yang ketujuh, memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit untuk mengoreksi keputusan yang salah. Yang kedelapan, menciptakan kerangka kerja untuk komunikasi internal di antara staf. Yang kesembilan, membantu mengintegrasikan perilaku individu ke dalam usaha bersama. Selanjutnya, memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen. Materi selanjutnya yaitu evaluasi konsep manajemen strategi. Yang pertama, strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini. Yang kedua, organisasi merupakan manajemen strategi menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa yang mendatang. Konsep manajemen strategi. Samuel dan Paul mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu proses interaktif dalam mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Tahap-tahap dalam manajemen strategi meliputi: yang pertama, menganalisis kinerja lingkungan; yang kedua, membina pimpinan organisasi; yang ketiga, merumuskan strategi organisasi; yang keempat, mengimplementasikan strategi; yang kelima, menetapkan strategi pengawasan. Tahapan perkembangan konsep. Tahap pertama yaitu anggaran dan pengawasan keuangan; yang kedua, perencanaan jangka panjang; yang ketiga, perencanaan strategi bisnis; yang keempat, perencanaan strategi perusahaan; yang kelima, manajemen strategi. Perencanaan strategi diinterogasi bukan hanya dalam subsistem administrasi semata. Materi selanjutnya yaitu formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Komponen-komponen mutu pendidikan. Yang pertama, kesiapan dan motivasi siswa; yang kedua, kemampuan guru profesional; yang ketiga, kurikulum; yang keempat, sarana dan prasarana; yang kelima, partisipasi masyarakat. Selanjutnya, strategi mutu pendidikan. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus; yang kedua, menentukan standar mutu; yang ketiga, perubahan kultur; yang keempat, perubahan organisasi; yang kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Materi selanjutnya yaitu kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan yang pertama yaitu ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis; yang kedua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen; yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur; yang keempat, terpisah dari lingkungan; yang kelima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek; yang keenam, ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Kesalahan yang selanjutnya
Ketidakmampuan memprediksi perubahan atau masalah lingkungan eksternal terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama, pengembangan inovasi produk jasa baru. Yang kedua, perubahan peraturan pemerintah. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, kekurangan dan kelengkapan bahan baku. Yang kelima, perubahan preferensi dan selera konsumen. Yang keenam, kehadiran pesaing baru atau perubahan kemampuan untuk bersaing. Materi selanjutnya yaitu tujuan manajemen strategi pendidikan. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan, sehingga pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang diinginkan. Tujuan utama manajemen strategi adalah untuk mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategi pendidikan adalah memberi peluang bagi organisasi dalam memberdayakan individual. Materi selanjutnya yaitu pelembagaan strategi pendidikan. Struktur organisasi dan pelembagaan pendidikan. Organisasi merupakan wahana yang digunakan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran, mengemban misi dan mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan operasional. Pada umumnya ada 3 komponen yang harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi dan pelembagaan pendidikan, yakni yang pertama, kompleksitas berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Yang kedua, tingkat formalitas yang berlaku. Yang ketiga, penerapan konsep sentralitas versus desentralitas dalam pelembagaan strategi. Adanya karyawan yang terampil dan memiliki dedikasi yang tinggi. Peran kultur organisasi dalam pelembagaan strategi. Yang pertama, mendorong tema-tema kunci atau nilai-nilai dominan. Yang kedua, mendorong menceritakan kembali kisah-kisah dan legenda tentang nilai-nilai itu. Yang ketiga, melembagakan praktik yang secara sistematis memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang diinginkan. Yang keempat, adaptasi tema budaya seperti layanan pelanggan dengan secara yang berarti bagi anggota organisasi, pengawasan, evaluasi, dan umpan balik strategi. Suatu strategi dipilih dari sekian banyak alternatif yang telah dianalisis dan dipertimbangkan dengan teliti dan matang secara dilaksanakan dalam satu kurun waktu tertentu. Selanjutnya, berbagai teknik yang dapat digunakan dalam mengamati jalannya kegiatan operasional, yaitu yang pertama, pengamatan langsung atau observasi. Yang kedua, melalui laporan tertulis maupun lisan. Yang ketiga, melalui penggunaan kuesioner atau menggali informasi tentang situasi yang dihadapi di lapangan. Yang keempat, melalui wawancara. Apabila diperlukan wawancara dengan para pekerja dapat dilakukan dalam rangka pengawan. Kemudian materi selanjutnya yaitu operasional strategi sekolah. Pada umumnya, operasional strategi sekolah yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk tercapainya tujuan tertentu. Unsur pokok pengertian operasional strategi sekolah. Yang pertama, continue. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, efektif. Kemudian, fungsi operasional strategi sekolah. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penggerakan. Yang keempat, pengendalian. Yang kelima, proses transformasi. Kemudian, fokus operasional strategi sekolah dalam pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran dan pengajaran di sekolah merupakan salah satu fokus operasional sekolah sebagai
lingkungan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. Materi selanjutnya yaitu perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk sekolah. Perumusan sasaran jangka panjang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perumusan misi. Yang kedua, asesmen lingkungan eksternal. Yang ketiga, asesmen organisasi. Yang keempat, perumusan tujuan khusus. Yang kelima, penentuan strategi. Adapun syarat-syarat menjadi sekolah kompetitif adalah yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional. Yang kedua, guru-guru yang tangguh dan profesional. Yang ketiga, memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas. Yang keempat, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Yang kelima, jaringan organisasi yang baik. Yang keenam, kurikulum yang jelas. Yang ketujuh, evaluasi belajar yang baik. Penentuan strategi induk. Selanjutnya, dalam teori pengambilan keputusan sebagai pemecahan masalah, terdapat 7 langkah yang biasanya dapat diambil. Yang pertama, mengidentifikasikan hakikat permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, mengumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, menganalisis data. Yang keempat, menentukan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Yang kelima, menganalisis berbagai alternatif. Yang keenam, memilih dan menyatukan alternatif. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil pelaksanaan. Materi selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Analisis lingkungan eksternal yaitu faktor penting yang perlu dikali dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Materi selanjutnya yaitu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Based Management. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah. Tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian yang inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Manfaat manajemen berbasis sekolah yaitu keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam perannya sebagai manajer maupun pimpinan sekolah. Materi selanjutnya yaitu Assessment of Product Market. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan sekolah. Tujuan asesmen ada 3. Yang pertama, penyaring. Yang kedua, pengelih tanganan. Yang ketiga, klasifikasi. Marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara. Materi selanjutnya yaitu hierarki manajemen strategi. Strategi fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis. Terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama korporasi, yang kedua unit bisnis, yang ketiga strategi fungsional. Kompetitif Porter. Pendekatan Porter didasarkan atas analisis 5 kekuatan persaingan. Selanjutnya, penerapan manajemen strategi dalam perusahaan. Yang pertama, strategi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, strategi manajemen keuangan. Materi selanjutnya yaitu
efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Model manajemen berbasis sekolah terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama tujuan, yang kedua sumber daya masukan, yang ketiga proses, yang keempat kepuasan, yang kelima legitimasi, yang keenam ketidakefektifan, yang ketujuh pembelajaran organisasi, yang kedelapan manajemen mutu total. Kemudian langkah-langkah strategi sistem pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan. Yang kedua, mendorong peran serta masyarakat termasuk lembaga sosial. Yang ketiga, menyediakan fasilitas yang memadai agar peserta didik tumbuh dan berkembang secara sehat, dinamis, kreatif, dan produktif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.